Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini masih di kompetensi peta korelasi. Video ini diupload untuk revisi audio yang tidak terdengar, ya. Tidak jelas audio itu, sambil menjawab komen atas video sejenis. Baik, ada data XY, N sama dengan 30. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung korelasi data ini menggunakan teknik peta korelasi. Sebagaimana lazimnya bahwa peta korelasi ini banyak cara untuk menghitungnya. Ada peta korelasi, ada teknik langsung tanpa menggunakan min, dan ada pula menggunakan teknik tidak langsung, semua penghitungan secara manual. Baik, sekarang saya akan lakukan proses penghitungan peta korelasi, mencari korelasi menggunakan peta korelasi. Ini dia prosedur pertama. Prosedur pertama adalah menyusun peta korelasi. Ini dia, petanya sudah disusun sedemikian rupa. Ini ada data 31, 32, 33, 34, 35. Untuk X dan Y, sumbu absisnya, sumbu ordinatnya adalah 67, 66, 65, 64, 63. Prinsipnya adalah jika X dimulai dari yang kecil, maka Y dimulai dari yang besar. Ini saya buat data tunggal, ya. Data tunggal 31 hanya untuk nilai 31, 32 untuk nilai 32, dan seterusnya. Kalau data berkolom misalnya 31 sampai 34 atau 35 dan 36 sampai seterusnya, kalau rentang data kita besar. Nah, kolom berikutnya ada frekuensi, ada deviasi Y, dan ada FY kuadrat, kemudian dua kolom XY deviasi. Begitu juga untuk X deviasi, FX kuadrat, kemudian XY plus minusnya. Inilah petanya. Kalau peta sudah disediakan, ya, tidak ada persoalan. Tapi kalau peta harus dibuat, prinsipnya seperti tadi. Selain itu adalah harus ganjil, harus pada hitungan ganjil 5, dan di sini juga 5. Tidak seharusnya kalau sini 5 ini harus 5, tidak, mengikuti data. Baik, sekarang kita lakukan prosedur kedua. Prosedur pertama sudah, sekarang kedua, input data. Ya, sepasang data itu diinput, ya. Data ini diinput, setiap pasang data itu, setiap pasangan data, ya. Satu pasangan data, ya. Pasangan demi pasangan, ya. Pasangan demi pasangan atau sepasang demi sepasang, ya. Sepasang demi sepasang diinput ke dalam peta sesuai dengan korelasinya. Ini dia 35, ini 35, masukkan kemari 35. Mana dia 35? 3567. Ini 3567. Ya, berarti di sini dia 3567. Itu. Nah, sebaiknya ini ditandai supaya tidak keliru, supaya tidak ada yang tertinggal, atau supaya tidak menginput dua kali. Ini 3467. 3467 berarti di sini 3467. Begitu. Kemudian 3366. 3366. Ini dia selnya. Ya. Ini 33X 66Y. Ya. Selnya ini dia. Masuk satu. 3463. Ini 3463. Ya. 3463 di sini selnya.
dan seterusnya sampai dengan semua data. Ya, saya potong saja ini. Ini sudah jadi barangnya seperti ini. Ini dia yang sudah diinput. Ini sudah diinput semuanya ke dalam peta data tadi. Maka langkah kedua adalah menghitung F. Ini dia. Ini F. F itu singkatan dari frekuensi. Hitung nih, 1, 3, 4, maka 8 ya. Dan seterusnya 4. Ini tambah semua ini jadi 5. Ini juga begitu, 4, 4, 1 jadi 9. 1, 2, 1 menjadi 4. Tambahkan 30. Ini juga begitu. Ditambahkan, tambahkan sehingga sama-sama 30. Kalau dia tidak 30, diyakini input salah. Ulang. Ya. Kalau tidak 30, diyakini salah input. Tapi kalau dia sudah betul begini, ya mudah-mudahan betul. Ya. Bisa saja dia salah, ya, karena bergeser tempat. Nah, proses berikut adalah berikutnya saya akan lanjutkan proses berikut adalah menghitung deviasi. Menghitung deviasi. Ya, menghitung deviasi. Nah, deviasi itu apa itu deviasi? Ini dia. Ya. Letakkan 0 di kelas yang di tengah. Letakkan angka 0 di kelas yang di tengah. Maknanya bahwa kelas ini tidak ada penyimpangan. Kita meyakini bahwa data ini rata-ratanya 65. Sehingga ya, 65Y itu berdeviasi 0, tidak ada deviasi. Jadi rata-rata 65, dia sendiri 65, maka 0. Nah, karenanya yang di atasnya ini positif 1. 65 sama dengan 0, 66 tentu positif 1. 67 positif 2. Kalau ada 68 terus jadi positif 3. Sebaliknya 64 negatif 1. 65 negatif 2. Nah, begitu juga untuk data X. X yang di tengahnya itu diletak 0. Ya, mediannya 0. Jadi rata-ratanya 0 juga. Maka maksud saya rata-rata itu 33 sehingga deviasinya 0. Ya, 0. Nah, kalau 33 sudah 0, maka 34 tentu positif 1. 35 positif 2. Negatif 1 untuk 32, negatif 2 untuk 31. Selesai, ya. Langkah keempat, menghitung deviasi. Sekarang langkah kelima. Langkah kelima, menghitung nilai, ya, menghitung nilai yang ada di dalam sel ini, ya. Menghitung nilai yang ada di dalam sel ini. Ini 1 ini nilainya berapa? 3 ini, terus 3 ini, tally 3 ini, nilainya berapa? Itu yang tidak dihitung. Menghitung nilai yang ada dalam sel. Nah, caranya adalah deviasi-deviasi itu, ya. 1 ini memiliki deviasi plus 2 dan deviasi X negatif 1. Ya. Ini terhadap tally 1 itu deviasinya negatif 1 untuk X, kemudian plus 2 positif 2 untuk Y. Nah, nilainya adalah deviasi kali deviasi negatif 1 kali 2 negatif 2 kali 1. Nah, sehingga hasilnya negatif 2. Negatif 2. Sekali lagi saya ulang, tapi saya menghitung pada tempat yang lain, ya. Jalannya sama. Ini nilainya 3. Ini 3. 3 ini memiliki deviasi Y positif 2, sedangkan deviasi X positif 1.
positif 1, positif 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, maka 6 di sini. Nah, terus ini ya, ini dia punya negatif, punya positif 2 untuk X, deviasinya untuk Y adalah 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16. Satu lagi saya ulang, yang di sini, yang di sini ya. Ini terhadap turus 1 atau teli 1, deviasinya adalah negatif 2 untuk Y dan negatif 2 juga untuk X, sehingga negatif 2 kali negatif 2, 4, 4 kali 1, 4 ya, 4 kali 1, 4. Satu lagi ya, untuk ini negatif 1, ini dia, kemudian negatif 2, ini dia ya, ini dia negatif 2, negatif 1, 2 kali negatif 1 kali negatif 2, positif 2, 2 kali 2, 4, 4. Nah, dan seterusnya. Ini hasil perhitungan saya ya, ini hasilnya. Ini untuk dekat waktu, hasilnya macam ini. Ini sudah. Nah, terhadap yang 0 ini pun dibuat tanda kita menghitung ya. Tanda kita menghitung, karena di sini 0 ya. Semua bilangan yang dikalikan 0 berapapun dia, hasilnya 0. Inilah dia. Nah, langkah berikut adalah menghitung XY. Sebenarnya boleh saja menghitung ini sesuai dengan urutan ini, tapi saya lebih suka menghitung XY dulu supaya tidak ribet ya. Jangan sampai nanti penghitungan di sini menggunakan angka yang ini, itu saya hindari seperti itu ya. Jadi sekarang saya hitung XY ya. XY ya, XY ini negatif 2, letakkan di sini 2 ya, negatif 2, letakkan 2, ambil 2, ini dia 2 ya. Nah, letak sini 2, datangnya dari ini, negatif 2 ini kelompok negatif ya. Ini nilai yang dah saya buat di sini, tinggal menarik-narik saja. Nah, sedangkan ini yang positifnya adalah 6 dan 16, 22. Ini dia 22. Ini negatif 1 sama 2. Negatif 1, yang negatifnya 1, yang positifnya 2. Itu maksudnya ya. Negatifnya 1, ini dia yang satunya, sedangkan yang positifnya 2 ya, 2 berasal dari ini ya. Kalau ini 0 lah semua, 0 ya, karena tidak ada nilai 0 di situ, 0 semuanya 0. Itu 0 0. Sedangkan ini 12 ya, 12. Nah, 12 ini dia ya. Nah, ini sebenarnya 0 juga sini ya. Tadi ini belum dihitung, lupa saya menghitung, ini 0 ya, 0. Maka ini 12, sedangkan yang negatifnya tidak ada, 0 ya. Nah, tanda kita menghitung, letakkan 0. Ini 4, 4, 8, negatifnya 2. Ini dia 8, positifnya, kemudian negatifnya 2. Nah, dari jumlahkan ini dapatlah 44, sedangkan negatifnya dapat 5 ya, 5. Ini 2, 1, 2, 5. Jadi kalau kita selisihkan, saya selisihkan antara 44 dengan 5, itu dapat 39 ya. 39 letakkan di sini, 39 sini ya. Ini 39. Nah, saya akan hitung pula untuk yang di sini ya. Kalau dia tidak 39, ini hasilnya sini, diyakini salah ya. Saya coba hitung. Ini 8 dan 4 ya, 8 dan 4 12 ya. 8 dan 4 itu 12 ya. Saya buat lagi sini lah ya. Ini dia. Ini 12. Nah, nolnya tidak ada, boleh straight, boleh nol ya. Nah, yang ini 3 dan 8 ya. 3 dan 8.
3, negatifnya 3, positifnya 8. Ini dia. Ya, 8 itu dari sini, 4 tambah 4, ini yang 3, negatif 1, negatif 2. Nah, sedangkan yang ini ya 0, ya. Ini baris 0 lah, ya. Karena disitulah tidak ada deviasi. Nah, yang ini 8, ya. 8 negatifnya 2. Ini dia ya, 8 dan 2. Ini. Nah, kemudian ini 16 ya, 16. Sedangkan negatifnya 0, takkan 0. Nah, dijumlahkan 20, 28 tambah 16, 44. Ya. Yang ini 3 tambah 5, 3 tambah 2, 5. Ya, sama 39. Jadi termonitor sampai di sini insya Allah tidak salah ya, karena ini sudah benar baik dari sisi Y maupun sisi X, dia sama-sama 39. Nah, baru dihitung lagi. Ini FY ini 8 kali 2, 16 ya. Nah, ini taruh 16 ya. Ini 4 ya. 4. Sedangkan sini 0 ya. 5 kali 0 ya, 0 ya. Ini 9 kali negatif 1, 9. 4 kali negatif 2, 8. Nah, kalau kita selisihkan, dia selisihkan 17, ini 20 dengan 17 ya, 3 tinggal ya, 3. Nah, FY kuadrat itu maksudnya Y kuadrat, 2 kali 2 4, 4 kali 8 32. Ini 32 jadinya. Ini 1 kali 1 4, 4 kali 1 4 ya, 4. Nah, yang ini tetap 0 lah dia. Ini 9, 119 ya, 9 ya, 9 kali 1 kuadrat. Ini 16 ya, 16 itu datangnya dari 2, negatif 2 kali negatif 2, 4 kali 4, 16. Jadi kalau diselisihkan ya, kalau dijumlahkan dia 61 ya. Sedangkan ini 6, maaf ya, ini 10 ya. Ini 5 kali 2 ya 10 ini ya, ini negatif 10. Nah, ini 2 kali 2 4 jadi 20. Negatif 2 4, 5 kali 4 20 ya. Ini 9, negatif 9. Maaf, bukan negatif 9 ya, karena 1 kali 1 negatif 1 kali negatif 1 1 kali 9 ya 9 ya. Sedangkan ini 9 ya, ini 9 juga. Nah, langsung saya kerjakan di sini ya, 9 ya. Maksudnya 1 kali 1 kali 9 9 ya. Ini negatif 9 ini ya, sebenarnya negatif 9 bukan 9 ya. Yang ini negatif 9 karena 9 kali 1 ya 9 ya. Nah, ini 0 negatif, ini 0 ya, 0 semua. 6 kali 1 6 ya, 6 ini 6 ya. Ini juga 6 karena 1 kuadrat kali 1 kuadrat 1 kali 1 1 kali 6 ya, 6 kali 6. Ini 4 kali 2 8 ya, 2 kali 2 4 kali 4 16. Nah, ini 16 dia di sini. Dijumlahkan ini negatif 10, negatif 9, 6 dan 8, dia menjadi negatif 5 ya. Karena negatifnya lebih besar dari positif. Sehingga ini menjadi 51 ya. Jadi 51, 20, 9, 6, 16, 51. Nah, selesai sudah pengisian dan penghitungan peta korelasi ya. Langkah berikut adalah memasukkan ke dalam rumus korelasi ya. Ini dari berbagai buku saya ambil, terutama dari Guilford atau dari Algina ya. Ini dihitung, ini 30, masukkan harga-harga tadi ya. Masuk harga tadi ini, dia menjadi semacam itu. Ini saya letakkan saja di sini ya. Nih, nah, ini dapatnya 07158 ya. 07158 itu. Kalau ini disubstitusi. Nah,
Sekarang dicoba divalidasi dengan statistik dengan SPSS ya. Saya akan validasi dengan SPSS ya. Validasi dengan SPSS ya. Saya ambil datanya sini. Ini saya pindahkan data di Excel ini. Nah, saya buka SPSS, program SPSS. Nah, saya pindahkan ini dia. Saya buat yang baru saja ya. Buat yang baru karena ini nanti tidak paham pula ya. Saya ambil SPSS yang baru. Ini buka SPSS. Loading ya, loading agak lama. Agak lama loadingnya ini ya. Ini dia. Wah, lama ya loadingnya. Mana dia ya? Oke, ini ya sudah terbuka. Nah, dia tadi ini SPSS nya. Nah, variable view, klik variable view untuk membuat variabel. Klik ini, klik 2 kali ya untuk membuat variabel. Variabelnya x tadi ya. Enter. Kemudian ini bawahnya lagi, klik 2 kali ya. Y, enter. Sudah terapa ya. Ini tak salah dihiraukan, langsung ke data view, maka muncullah X dan Y. Copy yang tadi apa data tadi, copy paste. Ini karena tadi tidak diapakan, tidak diubah desimalnya, dia menjadi 35 begitu. Nah, eksekusi ya, analyze korelasi bivariat. Nah, masukkan X ini ke variabel, Y juga masukkan ke variabel ya. Ini sudah person ya, bukan kendal, bukan Spearman ya. Ini dari person. Oke ya, opsi juga boleh ditengok, tak apa-apa, tidak pun tak apa-apa. Continue. Oke. Nah, ini dia 716, dapatlah T716. 716 kan sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang hasil yang tadi. Ini dia. Ini tadi kan 7158, kalau dibulatkan menjadi 716. Itulah tadi, mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama bagi yang komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.